tahu ya siapa yang saudara sembah, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ya, baik, berikutnya kita mulai next-nya. Ya, nah Yesus itu adalah Tuhan itu bukan karena faktor pengakuan manusia baru dia menjadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan karena ada yang melantiknya atau mengangkatnya, mentabiskannya baru dia jadi Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan bukan karena seluruh dunia percaya bahwa dia Tuhan. Ya, bukan. Yesus itu Tuhan karena keberadaannya. Ya, kalau bahasa sehari-hari mungkin orang bilang dari sononya udah Tuhan. Jadi sekalipun ada orang yang tidak percaya, ada orang yang menolak bahwa dia itu bukan Tuhan, itu tidak mengurangi sedikit pun kadar ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus tidak menjadi berkurang kadarnya atau menurun hanya karena ada orang yang menghina dia, hanya karena ada banyak orang yang belum percaya kepada dia atau menolak dia, kemudian kadar ketuhanannya berkurang. Tidak. Orang mau percaya atau tidak, dia itu Tuhan karena memang dari sononya Tuhan. Ya, orang mau menolak atau menerima, ya, itu tidak mempengaruhi ketuhanannya. Karena Yesus itu Tuhan karena keberadaannya, karena hakikatnya sebagai Tuhan. Bukan karena ucapan manusia, statement manusia, ataupun pengakuan manusia. Ya, saudaraku. Jadi dia itu Tuhan karena keberadaannya, hakikatnya. Ya, tidak berkurang sedikit pun sekalipun ada yang menghina, meremehkan, memaki, menolak, dan lain sebagainya. Itu tidak berkurang sedikit pun. Ya, sama seperti kalau saya kasih analoginya itu misalnya contohnya adalah misalnya seekor gajah. Ya, hakikat gajah ya seperti itu, gajah yang punya belalai, kaki 4, telinganya besar, badannya besar. Sekalipun ada orang yang tidak percaya bahwa itu gajah, tidak langsung serta-merta gajah itu menjadi berubah hanya karena ada orang yang tidak percaya bahwa dia gajah. Ya, atau ada orang yang menghina gajah itu dan berkata dia bukan gajah, itu tidak mempengaruhi fakta bahwa dia gajah. Dia gajah karena memang keberadaannya sebagai gajah. Percaya atau tidak, ya dia gajah. Suka atau tidak suka, dia tetap gajah. Menerima atau menolak, dia tetap gajah karena keberadaannya. Bukan karena faktor orang mengakui atau tidak, percaya atau tidak, atau menerima atau tidak. Nah, begitulah kira-kira Yesus. Dia Tuhan dari sononya. Karena keberadaannya, karena hakikatnya. Bukan karena ada orang yang percaya atau tidak, menolak atau menerima, baru dia jadi Tuhan. Dia tetap Tuhan adanya. Dari kekal dia adalah Tuhan, sampai kekal dia adalah Tuhan. Tidak berubah. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus tidak berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ya, jadi berbahagialah saudara yang sudah percaya kepada Yesus dan yang menerima dia dalam hati. Saudara tidak akan pernah menyesal dalam kehidupan saudara, karena dia adalah Tuhan. Dia adalah jaminan keselamatan. Dia adalah pintu surga. Dia adalah hakim atas dunia ini. Dia adalah segala-galanya. Ya, next. Berikutnya lagi. Ya. Nah, yang berikut, Yesus itu bukan agama, bukan sekte, bukan aliran kepercayaan. Ya. Kalau ada agama A, B, C, D, E, dan F, maka Yesus tidak ada di dalam atau tidak terkotak dalam salah satu pun. Yesus ada di atas agama-agama itu. Ya, bahkan Yesus itu bukan beragama Kristen. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia di atas semua agama. Agama apapun layak untuk percaya kepada Yesus karena dia adalah Tuhan. Agama apapun layak untuk menyembah Yesus karena Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan milik orang Kristen. Yesus itu adalah Tuhan atas alam semesta, Tuhan atas segala makhluk, Tuhan atas segala bangsa, Tuhan atas segala makhluk, Tuhan atas segala manusia. Ya, jadi Yesus itu bukan Tuhan orang Kristen saja, tapi Tuhan segala bangsa. Tuhan segala suku, Tuhan segala kaum. Agama apapun, suku apapun, bangsa apapun, layak untuk menyembah Yesus. Karena Yesus itu bukan agama, Yesus bukan sekte, Yesus bukan aliran kepercayaan. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia di atas semua agama. Ya, Yesus datang untuk menyatakan kebenaran, bukan membangun sebuah agama. Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, bukan membangun agama.
agama Kristen pun tidak otomatis menjadi selamat. Ya, orang yang sudah terlahir Kristen pun harus bertobat secara pribadi baru bisa diselamatkan. Bukan karena kita orang Kristen sejak lahir sudah percaya Yesus atau diperkenalkan Yesus kemudian otomatis selamat. Tidak. Setiap orang Kristen sekalipun harus percaya kepada Yesus secara pribadi dan lahir baru mengenal atau menerima Yesus dalam hati baru diselamatkan. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa Yesus itu bahkan bukan beragama Kristen. Yesus itu di atas semua agama, ya. Nah, kemudian bahkan anak hamba Tuhan pun, anak pendeta pun tidak otomatis selamat. Seorang anak hamba Tuhan pun harus lahir baru secara pribadi. Baru dia bisa menerima anugerah keselamatan masuk surga. Tidak bisa boncengan kalau soal masuk surga. Tidak bisa nebeng, tidak bisa numpang karena bapaknya hamba Tuhan, kemudian anaknya otomatis masuk. Tidak. Ya, setiap anggota keluarga hamba Tuhan itu sendiri harus lahir baru secara pribadi, bertobat secara pribadi, menerima Yesus secara pribadi, baru menerima anugerah keselamatan. Jadi tidak ke surga itu tidak bisa nebeng, tidak bisa numpang, tidak bisa boncengan. Itu urusan personal masing-masing. Ya, jadi tidak ada jaminan bahwa karena Kristen otomatis selamat. Tidak ada jaminan juga bahwa karena keluarga atau anak hamba Tuhan kemudian auto selamat, auto masuk surga. Tidak ada. Semua hanya oleh iman, oleh kasih karunia melalui iman. Ya. Nah, umat murid-murid Yesus itu pada waktu jemaat mula-mula mereka katakan Kristen waktu di Antioquia. Dan itu juga sebenarnya adalah kata-kata ejekan. Jadi Kristen itu artinya Kristus kecil. Artinya orang-orang yang berperilaku, berpikir, berbicara, berlaku seperti Yesus. Itulah Kristen. Ya. Jadi itu adalah suatu julukan atau ejekan kepada orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu yang berperilaku seperti Yesus pada zaman itu. Dan akhirnya sampai sekarang kita ya menjadi Kristen artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi itu tidak mengotakkan Yesus dalam satu kotak agama bahwa Yesus itu hanya milik orang Kristen, ya, karena Yesus itu adalah Tuhan, ya. Oke, next. Next-nya. Oke, nah saya mulai jelaskan kepada kita fakta pertama tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan perbuatan dan tindakan-tindakannya. Ya, fakta yang pertama adalah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah faktor kelahirannya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18, di situ dikatakan bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus. Jadi Yesus itu bukan hasil hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Memang dia ada di dalam rahim seorang wanita, seorang manusia biasa, tapi benihnya bukan dari manusia, bukan dari seorang laki-laki, melainkan benihnya itu daripada Roh Kudus. Ya, sehingga inilah fakta pertama yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia tidak berdosa. Ya, dia adalah 100% Allah tetapi juga 100% manusia. Bukti bahwa dia Allah ya atau keilahian ada di dalam dia, ya, yaitu dia tidak berbuat dosa seumur hidupnya. Ya, tetapi di satu sisi dia juga adalah 100% manusia. Bukti bahwa dia manusia adalah dia lelah, dia pernah tertidur di perahu, dia lapar, dia haus, ya, kemudian dia juga merasa sakit waktu dicambuk, merasa takut waktu menghadapi salib, berdoa di Taman Getsemani. Jadi dia adalah 100%, 100% manusia seperti kita, tetapi bedanya dia itu juga adalah Allah 100%, sehingga dia tidak berbuat dosa. Ya, dan ini adalah fakta pertama bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang model kelahirannya seperti ini, yang lahir ya karena benih daripada Roh Kudus. Tidak ada, hanya Yesus. Ya, jadi hari ini kalau ada wanita ya tiba-tiba katakanlah mengandung, lalu dia meyakinkan orang tuanya bahwa ini adalah benih Roh Kudus, itu pasti bohong ya. Itu pasti bohong. Ya, karena yang model kelahirannya seperti Yesus, yang Maria hamil tetapi bukan benih laki-laki, itu hanya Yesus. Kalau itu terjadi hari ini, itu
lalu ada orang mengaku bahwa itu benih Roh Kudus, pasti itu dusta ya, pasti itu bohong ya. Oke, baik, berikutnya ya. Next. Oke. Yang kedua adalah dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, di situ sudah ada petunjuk Tritunggal di situ ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ayat berikutnya dikatakan bumi belum berbentuk hampa kosong. Ya, kacau. Ya, itu jadi sudah ada Allah yang menciptakan langit bumi, yang kedua sudah ada roh Allah melayang-layang di atasnya. Ya, kemudian yang ketiga berfirmanlah Allah, maka segala sesuatu jadi. Jadilah terang dan hal-hal yang lain, ya. Jadi firman itu yang menciptakan dunia ini. Nah, kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kemudian ayat 14-nya mengatakan firman itu menjadi manusia, menjadi daging dan diam di antara kita. Bisa kita lihat, bisa diraba, disentuh pada waktu itu. Ya, jadi firman yang menciptakan langit dan bumi di dalam Kejadian itu, kemudian diberi wujud, diberi sosok, diberi jasad karena misi penyelamatan manusia dan diam di antara kita. Ya, nah apa hubungannya dengan ketuhanannya? Yaitu adalah bahwa manusia kalau dituhankan itu gampang, ya. Banyak manusia yang dinobatkan tanda kutip menjadi Tuhan. Cukup mungkin pergilah bertapa di sungai beberapa hari, ya, kemudian apalah dibuat di situ, ya. Setelah beberapa hari kemudian datang dengan kekuatan supranatural yang dapat dari hasil semedinya itu, lalu mampu membuat perbuatan-perbuatan supranatural, ya otomatis orang bisa menjadikan dia Tuhan, menyembah dia sebagai Tuhan atau menobatkan dia sebagai Tuhan. Jadi sangat gampang. Ya. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, ya, itu adalah adaptasi yang sangat ekstrim. Ya. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian ketika dia menjadi manusia, dia harus rela terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, bayangkan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu karena dia adalah roh, ya, hanya demi menyelamatkan kita sebagai manusia, lalu dia rela terbatas oleh ruang dan waktu. Dia yang tidak lapar, tidak haus, tidak pernah merasa lelah dan tertidur, kemudian harus merasakan semua kondisi itu. Ini tentunya adaptasi yang sangat mahal, saudaraku, ya, ketika Allah menjadi manusia. Oke. Nah, kemudian ketika dia menjadi manusia, tadi saya sudah jelaskan di pertama bahwa dia tidak kehilangan kealahannya. Sisi kealahannya itu tidak menjadi luntur atau hilang karena dia menjadi manusia. Dia 100% Allah, 100% manusia. Walaupun dia adalah Allah yang menjadi manusia, ketuhanannya tidak menjadi berkurang, ketuhanannya tidak menjadi luntur, hanya karena dia menjadi manusia. Yesus itu menghidupi dua dimensi kehidupan sekaligus, yaitu keilahian dan kemanusiaan sekaligus. Dan sebenarnya itulah standar kehidupan orang Kristen, bahwa orang Kristen harusnya juga menghidupi dua dimensi itu dalam kehidupan kita. Yaitu menghidupi dimensi keilahian, karena Roh Kudus ada dalam kita, karena benih ilahi yaitu Roh Kudus ada dalam kita, maka kita bisa menghidupi dimensi kerohanian. Makanya kita bisa menikmati doa penyembahan dengan Tuhan, ya, dan juga bisa beribadah kepada Tuhan dan melakukan Tuhan memberi kita kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang perkasa seperti yang dia lakukan, ya, mengusir setan, mendoakan orang sakit dan lain sebagainya, ya. Jadi standar kehidupan Kristen itu harusnya seperti itu, menghidupi dua dimensi kehidupan sekaligus dalam jasad yang sama, dalam tubuh yang sama, ya. Di satu sisi kita manusia yang penuh dan kelemahan, tetapi karena ada Roh Kudus dalam kita, maka kita bisa kuat, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melewati masa-masa sulit, tantangan-tantangan dalam hidup kita, karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, nah itu adalah faktor yang kedua. Yang berikut, next. Next-nya lagi. Ya, yang ketiga, ya,
Yaitu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu sanggup membuat mujizat. Dan mujizat pertama yang Yesus buat adalah mengubah air menjadi anggur. Ya, itulah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia bisa membuat mujizat. Ya, nah saya ingin tanya kepada kalian yang saya sebut namanya, bolehkah kalian sebutkan jenis mujizat yang lain selain tadi saya kasih contohkan air berubah jadi anggur? Ada nggak mujizat lain lagi yang kalian ketahui yang dilakukan oleh Yesus? Bolehkah Martin Bonar? Ya, Martin Bonar, boleh? Apalagi mujizat yang dilakukan Yesus yang membuktikan bahwa dia Tuhan selain mengubah air menjadi anggur? Boleh hidupkan mic-nya? Yesus. Apa? Martin yang saya sebut aja yang buka mic-nya. Udah. Enggak kan? Ada Martin? Ada, Pak. Apa? Sebutkan. Mujizat yang Yesus buat? Ya banyak ya mujizat yang Yesus buat, sebutkan salah satu aja. Selain mengubah air menjadi anggur. Ya, Hasanuddin. Apakah engkau bisa mendengar suara saya, Hasanuddin? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba sebutkan salah satu mujizat yang lain. Memperbanyak roti dan ikan, Pak, yang di... Oke, 5 roti, 2 ikan. Cukup untuk Iya, 5.000 orang ya. Satu Iya, Pak. lagi, Saskia Simbolon. Apalagi mujizat selain yang sudah disebutkan? Hidupkan mic-nya kalau sudah ketemu jawabannya. Ya, banyak yang mujizat ya. Ayo apa? Siapa lagi? Wah nih pasti tahu nih. Firman ya. Firman Ambarita. Apa mujizat yang lain yang kamu ketahui? Meredakan badai, Pak. Nah, ya meredakan badai waktu di atas perahu itu ya. Oke, bagus. Pak. Nah, pertanyaan kedua. Nanti saya tunjuk baru jawab ya. Apa bedanya mujizat yang dibuat Tuhan atau oleh hamba Tuhan dengan mujizat yang dibuat dukun? Kan dukun bisa buat keajaiban juga kan? Nah, menurut kalian apa bedanya? Boleh kasih pendapat. Yang saya tanya adalah pertama, Beni Prayandra. Apa pendapatmu, Beni? Apa bedanya mujizat yang dibuat Tuhan Yesus atau hamba Tuhan dengan mujizat yang dibuat oleh dukun? Oke, Pak. Menurut pendapat saya, perbedaannya yang pertama, kalau mujizat daripada Tuhan itu memang dari hamba Tuhan berdoa untuk dapat mujizat daripada Tuhan. Sedangkan dari dukun itu dari dunia atau dari luar Tuhan, maksudnya dari setan. Dari setan. Jadi sumbernya beda ya? Iya, beda sumber. Ya, beda sumber ya. Jadi yang dibuat oleh dukun itu sumbernya dari setan atau roh-roh yang dia sembah. Dan hasil dari mujizat yang dialami oleh orang yang dia katakanlah sembuhkan, itu tidak membuat orang itu lebih dekat pada Tuhan, tapi lebih dekat kepada dukun dan lebih dekat kepada roh-roh yang disembah oleh dukun itu. Jadi yang membedakan adalah sumber mujizatnya dan hasil atau dampak dari mujizat itu. Ya, sumbernya yang dukun bukan dari Tuhan melainkan dari setan. Sehingga kalau ada orang yang menerima mujizat dari dukun, itu tidak membuat dia makin dekat dengan Tuhan, tapi justru makin jauh daripada Tuhan. Ya, itu bedanya. Jadi dari sumber dan hasil mujizatnya ya. Oke, nanti ada topik khusus minggu depan kita bahas tentang itu. Kita lanjutkan ke berikutnya. Jadi bukti yang berikut bahwa Yesus Tuhan itu adalah membuat mujizat ya. Berikut. Next. Ya, Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Ya. Yesus menyembuhkan orang sakit. Ada dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3 dan banyak sekali peristiwa di dalam Perjanjian Baru di mana Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus pernah menyembuhkan orang kusta, kemudian orang buta, ada 10 orang kusta yang juga sembuh.
Ada ibu yang sakit pendarahan 12 tahun, hanya dengan menjamah ujung jubahnya juga sembuh. Ya, dan banyak lagi mujizat kesembuhan yang Yesus buat waktu di bumi, yang membuktikan atau menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, dan dampak atau hasil daripada mujizat itu membuat orang-orang percaya kepada Dia, menjadi murid Dia, menyembah Dia, bersaksi bagi Dia, dan menyerahkan hidup mereka bagi Dia. Ya, berbeda dengan dukun tadi, kalau orang menerima mujizat dari dukun, dia makin percaya kepada dukun, semakin percaya dengan dukun bahkan tidak percaya dokter, ya, bahkan makin jauh dari Tuhan, dan setiap praktek penyembahan berhala itu mendatangkan kutuk. Ya, orang yang terlibat dengan perdukunan itu hidup di bawah bayang-bayang kutuk. Di dalam Keluaran pasal 20, di situ mengatakan bahwa jangan membuat bagimu Allah lain, patung apapun, jangan menyembah Allah lain, ya. Kemudian jangan menduakan Tuhan, karena siapa yang menyembah berhala akan menerima akibat kutuk sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi misalnya nih, ada seorang bernama A, dia waktu hidupnya menyembah berhala, kemudian juga memakai jasa-jasa dukun, dan tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka perbuatannya itu mewariskan kutuk kepada keturunannya sampai keturunan ketiga dan keempat. Maka si B yang adalah anaknya juga kena kutuk, si C yang adalah cucunya juga kena kutuk, si D yang adalah cicitnya juga kena kutuk. Itu akibat dari penyembahan berhala. Ya. Lalu waktu si A mati, lalu si B katakanlah mewarisi ilmu kekuatan daripada si A, maka hitung lagi dari si B. C kena, D kena, E dan F dan seterusnya juga kena. Begitu seterusnya. Kecuali ketika sampai di F, kemudian si F-nya bertobat, lahir baru, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, kemudian didoakan, dilayani, dan didoakan khusus oleh hamba-hamba Tuhan, baru bayangan kutuk itu berakhir stop di situ. Nah, seperti apa model kutuk akibat dari penyembahan berhala, nanti kita akan bahas minggu depan, tetapi daftarnya itu ada di dalam kitab Ulangan pasal 28. Ya, kita akan bahas minggu depan, tapi gambarannya seperti itu. Jadi jangan pernah main-main dengan penyembahan berhala. Saudara yang waktu kecil mungkin pernah disembuhkan oleh dukun karena saudara sakit-sakitan, ya, walaupun saudara nggak tahu, tapi itu adalah perbuatan orang tua saudara karena mereka belum mengenal kebenaran, maka saudara harus dilayani, artinya dilayani untuk apa? Untuk minta ampun kepada Tuhan, karena perbuatan itu adalah menduakan Tuhan. Ya, kemudian ada kutuk yang membayangi sehingga perlu didoakan khusus. Ya, seperti itu. Atau kalau ada di antara kalian yang sampai hari ini masih sudah mahasiswa, pintar-pintar, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi rupanya di dompetnya ada jimat. Ada gigi babi lah. Ya. Ekor babi lah. Misalnya seperti itu, ganteng-ganteng, rupanya di dompet ada gigi babi. Cantik-cantik, di tasnya ada ekor babi. Atau benang apalah, akar apa ya. Nah, itu saudara, jangan main-main dengan jimat. Itu ada kutuk yang membayangi, dan itu menghalangi pertumbuhan iman saudara, membuat saudara makin dekat dengan dukun dan roh-roh jahat, bukan makin dekat dengan Tuhan. Ya, dalam kelas offline kita semester lalu, biasanya kita ada retreat, dan dalam retreat itulah biasanya terjadi suatu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, sehingga ada mahasiswa-mahasiswi, kakak-kakak kelas kalian itu yang menyerahkan jimat. Katakanlah misalnya semester lalu, itu ada beberapa wanita yang waktu ke Pontianak itu dibekali dengan jimat. Cewek ya, bukan cowok. Ya, puji Tuhan waktu di retreat itu mereka mengakui, dan kemudian setelah pulang ke Pontianak lewat komsel di konseling, akhirnya mereka mau menyerahkan jimat mereka itu dan dimusnahkan. Ya, dua di antaranya atau satu di antaranya akhirnya memutuskan mendapat panggilan khusus dari Tuhan, dan dia tinggalkan kuliahnya di Polnep, lalu melanjutkan di sekolah teologi. Dia ingin melayani Tuhan lebih maksimal lagi. Itu dulunya latar belakang seperti itu. Ada juga yang akhirnya dilepaskan dari jimat-jimat itu dan sekarang terlibat memberi diri melayani di BKMK. Seorang wanita. Ya, jadi jangan main-main dengan jimat.
Kalau saudara hari ini masih menyimpan jimat di dompet saudara, hubungi nomor di bawah ini. Saudara bisa japri saya untuk dilayani khusus, didoakan dan kita musnahkan jimat itu. Atau saudara bisa curhat kepada kakak-kakak senior kalian, ya, mentor-mentor kalian di BKMK supaya dilayani secara khusus, supaya saudara dilepaskan dari jenis-jenis penyembahan berhala yang membuat saudara makin jauh dari Tuhan, lebih percaya kepada mistik dan bukan kepada Tuhan. Iman saudara menjadi mandat bertumbuh, ya, tidak ada terobosan dalam kerohanian saudara, karena saudara diselubungi atau mata iman saudara itu ditutupi oleh pekerjaan roh jahat lewat penyembahan berhala yang saudara lakukan atau jimat yang saudara simpan. Ya, jadi ini sangat penting, karena kalau mujizat yang dari Tuhan itu membawa orang makin mengenal Tuhan, ya, sedangkan mujizat pertolongan dari dukun itu membawa orang jauh dari Tuhan, semakin dekat dengan dukun dan roh-roh jahat, dan bahkan mewariskan kutuk sampai keturunan ketiga dan keempat. Ya, jadi jangan pernah main-main dengan penyembahan berhala. Ya, tidak banyak hal Tuhan katakan aku benci perbuatan itu, kecuali beberapa hal, dan salah satunya adalah penyembahan berhala. Tuhan secara nyata, eksplisit, terang-terangan berkata aku benci kepada penyembahan berhala. Tidak banyak hal Tuhan berkata aku benci. Ya, hanya ada beberapa hal, dan salah satu yang terutama itu adalah kalau umatnya menyembah berhala. Kalau manusia itu menyembah berhala, itu Tuhan benci. Sehingga ada akibat, ada kutuk sampai keturunan ketiga dan keempat. Ya, jadi sekali lagi hubungi nomor di bawah ini bila saudara ingin didoakan secara khusus bagi saudara yang pernah terlibat dengan penyembahan berhala, yang pernah diserahkan ke dukun, atau yang sampai sekarang masih memakai jimat apapun. Ya, apalagi cowok yang tampan tapi cari ceweknya pakai jimat. Ya, berarti dia tidak percaya diri bahwa dia tampan. Dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa kasih dia pasangan hidup yang terbaik. Lagi pula kalau jodohnya dapat dari dukun, dari jimat, maka berarti anaknya nanti anak jimat, ya. Pernikahan hasil jimat. Ya, dan pastilah tidak ada berkat Tuhan di situ, karena itu hasil jimat. Yang hadir dalam rumah tanggamu ya jimat-jimat dan roh-roh yang disembah, dan bukan Tuhan. Jadi jangan pernah cari jodoh, baik itu cowok cari cewek pakai jimat, atau cewek cari cowok pakai jimat, penarik supaya banyak cowok tertarik atau cewek tertarik. Jangan pernah. Ya, Tuhan tahu menyediakan bagi saudara yang terbaik, asal saudara sabar dan taat kepada Tuhan. Ya, amin. Oke, next. Berikutnya lagi. Next. Yesus bisa mengusir setan atau roh-roh jahat. Ini fakta berikut bahwa dia adalah Tuhan. Roh-roh jahat takluk kepada nama Yesus. Saya sudah katakan waktu itu bahwa setan tidak takut kepada buku Alkitab yang kita ayun-ayunkan kepada dia. Seperti film-film horor Hollywood itu. Ya, setan juga tidak takluk kepada kalung salib atau simbol salib yang kita ayun-ayunkan kepada dia. Setan juga tidak takut kepada Alkitab yang kita taruh di bawah bantal supaya nggak mimpi buruk. Ya, setan hanya takut kepada nama Yesus, dan setan hanya takut kepada anak-anak Tuhan yang hidup taat kepada Tuhan, maka hidup mereka berotoritas, dan roh-roh jahat takut kepada anak-anak Tuhan. Kemudian bahkan anak-anak Tuhan itu sudah diberi kuasa untuk mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Jadi anak Tuhan itu harusnya bukan takut setan, mereka mengusir setan. Jadi kalau saudara ke dapur takut waktu mati lampu, ke WC waktu mati lampu takut, berarti saudara belum menyadari siapa saudara. Sebenarnya Tuhan sudah beri otoritas dan kuasa kepada saudara, bukan untuk takut setan, tetapi untuk mengusir setan. Nah, Yesus itu melepaskan orang-orang pada waktu itu dari roh-roh jahat, dan yang paling luar biasa fenomenal itu adalah orang yang dirasuk roh jahat legion, artinya banyak sekali roh jahat yang merasuk dia di daerah Gerasa. Sehingga orang ini menjadi ganas sekali, tidak berbaju, ganas, dan tinggalnya di kuburan. Ya, jadi ini udah tingkat ngeripunya ya. Nah, tetapi Yesus datang dan kemudian melepaskan dia. Dan apa yang terjadi waktu Yesus datang ketika mendekat ke daerah situ? Si setan yang ada di dalam orang
gerasa ini, orang gila ini, dia kenal Yesus. Dia katakan Yesus anak Allah. Jadi setan-setan itu kenal Yesus dan mereka gemetar. Ya. Dan dia katakan Yesus anak Allah. Mengapa engkau datang sebelum waktunya? Mengapa engkau datang menyiksa aku? Ya, jadi setan itu takut kepada nama Yesus dan yang akan menyiksa setan di neraka itu adalah Yesus. Jadi kalau ada yang bilang setan yang menyiksa manusia di neraka itu hoax, itu tidak benar. Ya, yang menyiksa setan dan para pengikutnya di neraka itu adalah Yesus. Ya, dan itu adalah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, berikut. Nextnya lagi. Ya, Yesus bisa mengampuni dosa. Ya, Matius 9 ayat 2, Yohanes 8 ayat 11. Ya. Ketika Yesus mengampuni dosa, Dia tidak perlu meminta persetujuan siapapun. Kalau hanya nabi atau rasul, ya, atau hamba Tuhan, dia akan berkata apa? Semoga Tuhan mengampuni dosamu. Kalau dia bertemu dengan orang yang berdosa. Tetapi Yesus dalam perjanjian baru, ketika dia ketemu orang berdosa atau orang yang sakit, dia langsung berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus itu langsung mengampuni dosa karena Dia adalah Tuhan. Ya, dan inilah salah satu yang dikomplain oleh orang Farisi pada waktu itu, karena mereka menganggap Yesus itu manusia kok berani-beraninya mengampuni dosa. Mereka tidak sadar bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Bukan sekedar nabi seperti nabi-nabi Musa atau nabi yang lain. Yesus itu Tuhan. Ada kuasa, otoritas, wewenang yang penuh pada Dia untuk mengampuni dosa siapapun. Dan itu adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, next. Berikut. Ya. Kemudian yang berikut adalah Yesus bangkit dari kematian. Markus 16 ayat 6, kisah kebangkitan Yesus. Ya, Yesus adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup, ya, yang mati 3 hari kemudian bangkit kembali dan kuburnya masih ada sampai sekarang dan kosong. Kalau saudara suatu hari bisa punya kesempatan jalan-jalan wisata rohani ke Israel, maka saudara akan dibawa ke situs-situs Alkitab, situs-situs rohani, ya, karena Alkitab itu, catatan Alkitab itu adalah bukti sejarah, referensi sejarah. Apa yang ada di Alkitab itu bukan fiksi, bukan dongeng. Tempat-tempat yang disebut atau yang kita kenal sejak sekolah minggu semuanya ada sampai sekarang. Taman Getsemani, ya, apalagi Bukit Zaitun, Gunung Sinai, Bethlehem, kemudian kuburan Yesus ada sampai sekarang. Tetapi kosong, tidak ada tulang belulangnya karena Dia sudah bangkit. Sedangkan nabi lain atau rasul siapapun yang pernah hidup kemudian mati, itu makamnya juga ada dan di dalamnya tulang belulangnya juga masih ada. Karena belum sampai kepada hari kebangkitan. Tetapi Yesus kuburannya ada, tetapi kosong karena Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, tulang belulangnya tidak ada di situ. Membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia sudah mengalahkan maut dan ini sekaligus menjadi masa depan orang Kristen, orang percaya, bahwa orang Kristen kalau mati itu, ya, itu hanya peralihan. Ya, rohnya kembali, kalau orang percaya mati ya, maka rohnya kembali kepada Bapa, tubuhnya dimakamkan, lalu pada akhir zaman itu nanti ada kebangkitan orang mati. Ya, ketika hari kiamat, dan kiamat itu penentunya adalah Yesus atau kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus akan datang sekali lagi bukan sebagai bayi, tapi sebagai raja yang membawa pedang untuk menghakimi. Dan pada hari kiamat atau kedatangan Yesus itu, ya, Dia akan menghakimi 2 kelompok orang. Ya, membangkitkan 2 kelompok orang untuk menghakimi mereka, ya, yaitu kelompok orang yang percaya untuk menerima upah. Jadi roh orang percaya itu akan kembali bersatu dengan jasad kita, ya, sehingga roh dan tubuh kita kembali hidup kembali, namun dibaharui, ya, kemudian akan menerima upah daripada Tuhan karena tubuh ini ikut bertanggung jawab dalam pertumbuhan iman kita
dan layak untuk menerima upah. Ya, jasad ini harus juga masuk ke surga, namun harus dibaharui terlebih dahulu. Kemudian kelompok kedua yang dibangkitkan juga, yaitu orang yang tidak percaya kepada Yesus, namun mereka disatukan kembali roh dan jasadnya itu, untuk dua-duanya roh dan jasadnya itu dilemparkan ke dalam neraka. Karena tubuhnya itu juga selama hidupnya bertanggung jawab atas setiap perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, sehingga tubuhnya itu pun dicampakkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, jadi ya berbahagialah kita karena Yesus sudah bangkit, sehingga nanti kita akan ikut bangkit seperti Dia, dan model tubuh atau kualitas tubuh yang akan kita gunakan pada hari kebangkitan itu seperti kualitas tubuh Yesus setelah bangkit, yaitu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa tembus tembok kata orang, ya. Tanpa harus lewat pintu tiba-tiba sudah masuk, tanpa harus lewat pintu tiba-tiba sudah keluar. Itulah model kualitas tubuh yang akan kita gunakan pada hari kebangkitan, persis seperti tubuh Yesus. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu, namun masih bisa diraba, disentuh. Karena bukan hantu. Kalau hantu tidak bisa diraba, disentuh. Tetapi tubuh yang model Yesus, ya, yang sudah diperbaharui, saudaraku, tubuh kemuliaan, itu tidak terbatas ruang dan waktu, namun bisa disentuh dan diraba. Ya, itulah tubuh masa depan kita. Ya, itulah pengharapan orang percaya. Ya, dan itu membuktikan Dia adalah Tuhan. Ya, next. Ya, nah sekarang bagian kedua, kita masih ada waktu. Bukti dari nubuatan-nubuatan atau perkataan Yesus dan perkataan rasul-rasulnya. Ya, next. Ya, yang pertama di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, ini nubuatan Yesaya. Yesaya ini hidup sekitar 700 tahun atau 750 tahun sebelum Yesus. Bayangkan 7 abad sebelum Yesus, sudah ada nabi namanya Yesaya yang menubuatkan bahwa suatu hari akan datang seorang anak. Ya, Yesaya 9 ayat 5, ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi akan datang seorang anak, kata Yesaya, dan anak itu akan disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Jadi dia bukan manusia biasa, dia bukan rasul, tetapi dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ini nubuatan Yesaya. Next. Ya, oke. Kemudian nubuatan ini akhirnya digenapi dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi tidak dibilang hari ini telah lahir seorang nabi, seorang rasul di kota Daud, tidak. Tetapi Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini adalah firman Tuhan. Next. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, di situ dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus, ya. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, jadi Yesus mengaminkan kata-kata daripada murid-murid pada waktu itu yang mengatakan bahwa Dia adalah guru dan Tuhan. Yesus tidak menolak pernyataan itu. Dia mengiyakan bahwa memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, bukan rasul saja, nabi atau guru, Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, berikut. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, ini peristiwa waktu Yesus bangkit. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di suatu ruang tertutup. Tiba-tiba Yesus muncul begitu saja tanpa melewati pintu. Karena Yesus sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Lalu Yesus berkata, salam damai sejahtera. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Waktu itu Thomas tidak ada. Ketika Thomas datang, murid-murid cerita, wah tadi Yesus menampakkan diri kepada kami. Dia sudah bangkit. Thomas katakan, aku tidak percaya sebelum aku melihat. Sebelum aku memasukkan tangan jariku ke bekas paku, bekas luka paku di tangannya, atau bekas luka karena tombak di lambungnya, sekali-kali saya tidak percaya.
Lalu pada waktu berikutnya ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Yesus menampakkan diri sekali lagi dan ada Thomas. Lalu Yesus berkata, Thomas, ini tanganku yang berbekas paku. Ini lambungku yang berbekas tombak. Silakan masukkan jarimu. Ya, lalu Thomas tidak berani melakukan itu, lalu dia mengeluarkan statement ini. Dia sujud dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, jadi Yesus itu Tuhan dan Allah. Ya, next. Matius 4 ayat 7, ini waktu Yesus dicobai oleh iblis. Yesus berkata kepada iblis, kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus sedang dicobai, kemudian Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi dia mengatakan bahwa dia itu Tuhan dan juga Allah. Next, berikut. Next-nya lagi. Ya, berikutnya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi, Yesuslah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesuslah yang menentukan kiamat. Dan mengenai hal ini bukan hanya orang Kristen yang percaya bahwa Yesus akan datang pada hari kiamat. Ya, agama yang lain pun meyakini bahwa Yesus itulah penentu kiamat. Ya, Yesus itulah hakim yang adil yang akan menghakimi dunia ini. Ya, dialah yang akan menghakimi dunia ini karena dia adalah Tuhan. Siapa yang berani menghakimi dunia ini kalau dia bukan Tuhan? Pastilah Tuhan. Itu sebabnya dia ada wewenang, ada kuasa untuk menghakimi dunia ini. Ya, jadi kiamat itu penentunya adalah Yesus, bukan yang lain. Ya, kalau kiamat belum terjadi saat ini, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tapi ketika dia sudah datang pada hari kiamat itu, maka segala kesempatan untuk bertobat sudah terlambat. Jadi waktu terbaik untuk bertobat adalah hari ini. Ya, next. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Yesus adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia ada dari sejak kekekalan sampai kepada kekekalan. Dia bahkan yang menciptakan dunia ini. Ya, dia juga yang sudah datang pada waktu itu dan akan datang sekali lagi dalam kedatangan yang kedua kali sebagai Allah yang maha kuasa. Bukan lagi bayi yang lemah di dalam kandang domba, tetapi sebagai Tuhan yang maha kuasa untuk menghakimi dunia ini. Yang berikut. Next. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus, kita beroleh pengampunan dosa dan hidup kekal. Tidak ada di dalam nama siapapun yang lain, hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yohanes pasal 10. Akulah pintu. Ya, jadi kalau surga itu adalah sebuah ruangan, maka Yesus itu adalah pintunya. Tidak bisa masuk kecuali melalui pintunya, dan pintu itu bernama Yesus. Berbahagialah kita yang sudah percaya Yesus. Jangan dengan mudah saudara melepaskan Yesus, karena dia adalah jalan keselamatan. Berikut. Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari ini kalau ada banyak orang yang belum percaya dan belum mengakui Yesus sebagai Tuhan, enggak apa-apa. Ya, apalagi kalau mereka menghina Yesus, ya, mengata-ngatai Yesus, merendahkan Yesus, enggak apa-apa. Tetapi suatu kali kelak ketika Yesus datang kedua kali di akhir zaman, di hari kiamat dalam kemuliaannya, suka nggak suka, mau nggak mau, harus percaya dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau hari ini ada yang berkata dia cuma manusia biasa, nggak apa-apa, nggak masalah.
tetapi tunggu harinya, tunggu tanggal mainnya, ya, yang akan datang dalam kemuliaannya, dan pada hari itu tidak ada orang yang dapat menghindar dari penghakimannya. Ya, di dalam Wahyu mengatakan bahwa Tuhan akan perintahkan supaya laut menyerahkan orang matinya. Jadi mereka yang mati di laut pun akan dibangkitkan. Yang mungkin sudah dimakan ikan atau seperti apa. Firman Tuhan katakan bahwa laut menyerahkan orang matinya. Harus dihakimi. Karena manusia hidup satu kali, kemudian akan dihakimi. Ya, dan semua manusia akan dibangkitkan untuk menerima penghakiman. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari penghakiman Tuhan. Itu adalah sesuatu di depan yang tidak bisa lari. Kita tidak bisa lari daripadanya. Ya, jadi kalau hari ini banyak orang belum percaya, ya, itu adalah suatu kesempatan Tuhan berikan supaya mereka bertobat. Tetapi kalau mereka tidak bertobat sampai akhir zaman, maka mereka mau nggak mau, suka nggak suka, harus percaya, ya, kepada Yesus, harus menyembah Yesus, ya, harus sujud mengakui Dia sebagai Tuhan, ya, karena Dia datang dalam kemuliaannya. Oke, ada lagi berikutnya? Next. Oke, tidak ada lagi ya. Jadi seperti itu materi kita pada sore hari ini, fakta-fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sekali lagi, Yesus itu Tuhan, bukan karena ada pengakuan manusia,